kaget nih begitu baca S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan bahasa Inggris. Kok bisa ya dia sukses di bisnis kacamata? Mau tahu nggak sih sehari dapatnya berapa? Tahu nggak? Tahu. Ini penyemangat loh, penyemangat begitu nih, semangat pengen bisnis ya. Dari usaha kakak yang feedbacknya paling gede itu Instagram siapa sih kak? Invest ke kakak bisa nggak? Misalnya kerjasama gitu. Oke. Misalnya dari kecil. Tepuk tangan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Apa kabar semua? Alhamdulillah, gitu semangat ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelum kita mulai acara, akan ada sambutan dari Direktur Kelembagaan dan Pendidikan, yaitu Bapak Haji Adil Nugraha MA. Kepadanya kami persilakan. Ada 3 pilihan yang bisa kita ambil pasca lulus yang kita bikinkan program BMW itu: bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. 3 ini alumni Anurmania, khususnya SMA Nurmania, lulus harus pilih 3 ini. Bekerjakah dia, melanjutkan kuliahkah dia, atau berwirausahakah dia? Minimal pilih 3 di antara 1 ini. Minimal pilih 1 di antara 3 ini. Kalau kita ingin berbisnis, yang pertama laku. Kalau barang yang kita atau jasa yang kita bisniskan laku, artinya laku apa? Ada transaksi antara kita dengan konsumen. Laku itu level pertama. Setelah laku, pebisnis akan merasa percaya diri. Benar banget. Setelah laku, kalian punya namanya untung. Setelah untung, kalian punya namanya tumbuh. Ingat nih 3 keyword dari saya dalam berbisnis: laku, untung, tumbuh. Itu sebenarnya keyword kalau kita ingin sukses dalam dunia bisnis. Karenanya hari ini kalian tanya nanti Ibu Sekar udah nyiapin hadiah tuh 3 buah handphone. Biar Ibu Sekar tahu gemak, gegap, gempitanya anaknya Perak Belia. Semua katakan kanan semua. Ya Perak. Ya Perak. Ya Perak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tamu kita yang luar biasa, pengusaha yang sudah sukses di usia muda, Ibu Alun Sekar Janati. Saya kaget nih begitu baca S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan bahasa Inggris. Kok bisa ya dia sukses di bisnis kacamata? Ini yang mau saya tanya banget ke Mbak Sekar, Pak Sekar. Ayo kita dengar gimana sih kok bisa dari bahasa Inggris ke kacamata? Pertanyaan dari Ibu tadi bisa apa Bu? Jadi kok bisa sih dari apa tadi Bahasa Inggris ke bisnis kacamata? Ke bisnis kacamata. Ini sebenarnya udah masuk ke dalam materi kita entrepreneurship ya Bu. Jadi awalnya itu saya kuliah itu ada jurusan entrepreneurship. Jadi kalian itu beruntung banget sekarang. Kalau misalkan sekolah kalian ini apa ngadain kayak ada entrepreneurship,
pameran apa itu benar-benar kalian harus ngambil ilmunya banget, karena saya merintis usaha kacamata plastik itu kayak gitu. Jadi awalnya nih Bu, saya itu harus lulus dari kuliah, syaratnya adalah saya harus bikin bisnis gitu. Dulu modalnya cuma 200.000 gitu. Nah dari situlah berkembang jadi kacamata plastik yang sekarang. Terus kenapa pertama milihnya kacamata? Karena pertama saya suka gitu kacamata. Jadi pilihlah sesuatu yang kalian suka dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah suka, nanti akan lebih pakai hati gitu kerjanya. Mau sebosan apapun kalian, mau secapek apapun kalian ngelakuin sesuatu, kalau misalkan kalian udah suka nih, pasti ada lagi kayak gue suka, gue harus bangkit lagi. Pertama itu saya mendapatkan 1 miliar pertama di umur 24 tahun. Jadi umur 21 tahun itu saya mulai usaha. Di 24 tahun saya dapat 1 miliar pertama. Terus di tahun berikutnya saya dapat beli rumah di umur 25 tahun itu dengan cash. Terus lagi ada kantor cabang, ada kantor dan cabang di Bekasi dan Bandung. Juga ada karyawan dengan 7 divisi dan 25 orang. Tipsnya adalah manajemen keuangan kalian harus benar-benar diperhatikan. Maksudnya apa sih? Nah, kayak gini. Misalkan kalian punya passion buat jualan, itu duitnya jangan suka dipakai jajan dulu. Kalau nanti kalian memilih untuk berbisnis, tolong banget duit jajan, duit modal itu dipisahin. Kalau bisa, ya udahlah bersusah-susah payah dulu, ya kan? Gak usah lah pacaran dulu. Ngapain pacaran ngasih duit? Aku agak sedikit kepo nih. Tadi kan kakak udah endorse beberapa selebriti dan juga selebgram ya. Dari usaha kakak yang feedbacknya paling gede itu selebgram siapa sih kak? Oh oke, selebgram siapa? Jadi gini, tips lagi kalau misalkan karena kan banyak nih selebgram, pilihlah yang bukan dia followersnya bukan cuma besar, bukan cuma terkenal, tapi dia followersnya dia ya, yang si selebgram itu sama nggak target marketnya sama kita, gitu. Yang melihat tuh siapa, gitu, akan beli nggak kira-kira, misalkan contohnya. Oke, Alkarin, kita pilih Alkarin. Dulu waktu saya endorse dia itu 10 juta satu postingan. Kita pilih Alkarin. Kenapa waktu itu saya pilih Alkarin? Karena followersnya Alkarin ya kalian ini ya kan? Anak umur 15 sampai 30 tahun itu yang follow Alkarin. Makanya kita endorse dia karena ada potensi mereka followers itu kalau lihat Alkarin posting itu terinfluence dan beli. Ini karena udah sih udah top ya, dan ownernya juga udah luar biasa. Mau tahu nggak sih sehari dapatnya berapa? Tahu nggak? Tahu banget. Ini penyemangat loh, penyemangat kayak gitu sih, semangat pengen bisnis ya. Berapa? Aku sih gak bakalan sharing berapa ratus atau berapa miliar ya sebulan. Kalian itu aja nih. Kalau sebulan, kalau setiap Gimana ya? Rahasia aku ya kayaknya nih. Justru di dapurnya yang kita mau tahu. ya ratus PM lah. Wow. Per hari. Per bulan. Berarti kalau per hari misalkan 1 M bagi 30 berapa tuh? Berapa sih? Hitung sendiri. Soalnya itu duit orang tuh paling enak. Saya deg-degan dengerin. Oke, ada yang mau nanya nggak? Pertanyaannya tadi gimana caranya menumbuhkan rasa mereka itu biar langsung mulai aja merintis tapi nggak perlu banyak pengen tahu gitu. Maksudnya kayak banyak mikir lah gitu. Terus pertanyaan kedua itu gimana cara ngilangin rasa jenuh kalau lagi merintis usaha?
kalian mau ngasih tahu, udah kita bisnis aja. Kasih tahu dulu manfaatnya, itu bisnisnya apa sih buat kalian atau buat teman kalian gitu. Kalau misalkan dia sudah tahu manfaatnya, terus dia akan merasakan manfaatnya, pasti dia juga akan ketularan. Terus lagi, better kalian temenan sama teman-teman yang satu frekuensi. Satu frekuensi, vibe, itu maksudnya gimana? Jangan sama teman-teman. Kalau kalian mau bisnis, carilah teman-teman yang emang suka bisnis juga, suka nontonin podcast bisnis, suka nontonin bisnis, YouTube bisnis ya, kayak gitu. Jadi mereka akan ada semangat nih. Jadi kalian nggak berasa berjalan sendirian kayak gitu. Jadi cari teman, karena 5 orang teman kalian terdekat itu akan membentuk masa depan kalian itu seperti apa. Tapi ingat lagi tujuan kalian apa. Makanya sebelum kalian itu bisnis, kalian wajib setting goal. Kalian ya umur segini itu tuh belajar punya namanya jurnal sendiri di rumah. Buku kalian bikin. Kalau saya waktu itu bikin namanya proposal hidupku kepada Allah. Terima kasih. Namanya siapa? Terima kasih Galuh. Aku mau nanya. Oke, aku mau nanya terakhir sih. Kalau semasa pandemi kakak itu kan pasti ada masa-masa tersulit, ada masa pandemi. Usaha kakak di bidang fashion dan juga kesehatan itu ada terganggu nggak sih tentang pandemi itu, atau malah pandemi ini malah menjadi pujukan utama untuk perusahaan kakak buat tumbuh lebih maju? Alhamdulillah pandemi kemarin kita malah naik ya. Karena kenapa? Orang-orang pada bosan di rumah. Nah, orang-orang bosan di rumah, kita sajikan dengan istilahnya video-video bagus, fashion bagus. Jadi mereka di rumah tuh kerjanya kayak scrolling, lucu, terus beli kayak gitu. Jadi jangan jadikan suatu rintangan itu sebagai sesuatu yang bisa membatasi, tapi jadikan itu cari titik yang gimana itu bermanfaat untuk kita. Berarti kita harus kreatif dan inovatif. Betul banget. Pertanyaan pertama itu, Kak, aku mau nanya. Kan aku kan dari kelas 11 sampai kelas 12 itu udah mulai jualan. Namanya itu Mapil sama Nino. Kan untuk sistem kayak online, terus ekspor keluar daerah, itu kan ada yang namanya SPRIT atau surat izin hidup di rumah tangga atau surat izin edar. Kan setiap produk itu harus ada surat izin edar. Aku minta tutorial dari kakak dari awal sampai disetujui oleh dinas, ibaratnya persetujuan untuk pengedaran. Terus yang ketiga, kan aku kan alhamdulillah udah menghasilkan kan bulan itu aku alhamdulillah udah megang sekitar 3. Aku pengen invest ke kakak, bisa nggak? Misalnya kerjasama gitu. Misalnya dari kita kecil. Tapi tahan dulu, ini kebetulan itu PIRT itu kan untuk usaha makanan dan minuman, dan saya itu bergerak di dunia fashion. Kebetulan saya tidak melakukan untuk apply PIRT, tapi zaman sekarang itu banyak yang namanya agency atau jasa yang menyediakan untuk kita apply PIRT. Jadi kamu bisa searching di Google bagaimana cara apply PIRT seperti itu. Tapi kalau misalkan masih usahanya masih rumahan, terus masih ini, kita masih bisa kok istilahnya tanpa PIRT seperti itu. Itu nanti better sambil jalan gitu. Jadi fokus dulu nih, omsetnya gedein, terus profitnya perbesar seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk SPRT, nanti kamu bisa searching di jasa seperti itu. Nah, untuk invest, jadi kalau invest ke HQ atau headquarternya Blessing, untuk sementara kita tidak menerima invest, tapi saya membuka istilahnya bisa kerjasama untuk teman-teman yang mau resell atau mau dropship seperti itu. Jadi Blessing itu punya anak perusahaan khusus untuk supplier. Jadi supplier kacamata. Bisa nanti kalian bisa merekin merek kalian sendiri di kacamata itu. Terus nanti misalkan kalian mau bikin spray alat pembersih mata merek kalian, itu bisa gitu. Nah nanti kalau misalkan kalian berminat, nanti kita kasih kontak
Ada lagi? sebelum dilanjut ke siswa, saya juga punya pertanyaan. Karena kan kacamata itu kan update terus ya, Ya. update terus. Bagaimana KSK mengupdate, mendesain sendiri atau mengikuti kebutuhan zaman sekarang? Dua-duanya Bu. Jadi gini, jadi kita bisnis itu tidak boleh idealis. Kita punya standar, tapi kita harus juga mengikuti pasar. Misalkan nih ya, sekarang lagi suka orang-orang itu yang cat eyes gitu. Berarti kita mendesain lah kacamata yang cat eyes. Kalau misalkan kita sukanya kacamata mata, ya udah kita bikin kacamata mata seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, intinya ketika kalian ingin berbisnis, berpikir, bergerak. Satu kali berpikir, ambil keputusan, langsung bergerak, bukan begitu? Ya, jadi jangan berpikir, jangan takut. Yang penting kita kerjakan dulu. Untuk masalah rugi, untuk atau gimana nya, kita terus belajar. Berpikirnya setelah kita bergerak. Gimana caranya? Terus mencari inovasi, terus berkreasi, dan tidak putus asa. Begitu ya, Kak Segar. Baik, terima kasih kepada Kak Segar yang sudah bersedia datang ke SMA Adomania. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap banyak kalian semua ini jadi pengusaha. Tapi jangan lupain saya. Assalamualaikum warahmatullahi